berada di tengah seri firman Tuhan yang judulnya What Shapes Us. Tema ini diambil dari the statement of faith atau pernyataan iman kita sebagai orang Kristen, juga secara general this is what we believe di Every Nation. Jadi ini 6 minggu, ini minggu yang kedua. Jadi kalau saudara miss gitu ya minggu lalu, that's okay, ada YouTube-nya gitu ya, Justin yang khotbah minggu lalu, very good. Kita melalui ada 6 topik tentang Tuhan, tentang penciptaan dan kejatuhan manusia, Yesus, Injil, Roh Kudus, dan gereja. Jadi ini diambil dari statement of faith kita, ada 12 yang kita percaya sama-sama di Every Nation. Saudara nanti ada websitenya, saudara bisa lihat. Tapi in general kita akan go through some of the doctrines. Saya tahu buat dari kita mungkin aduh ini bakal berat gitu ya. Saya berdoa ini enggak sesuatu yang berat untuk kita cerna bersama-sama. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang kita percaya itu akan membentuk bagaimana kita hidup. What we believe shape how we live. Jadi kalau kita percaya akan sesuatu, itu juga akan membentuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Waktu saya pertama kali belajar nyetir mobil, berapa dari saudara mungkin nyetir mobil gitu ya. Saya pertama kali belajar nyetir mobil itu pakai mobil box gitu ya. Satu waktu orang tua saya kasih saya uang untuk isi bahan bakarnya. Jadi saya udah ngantri di pom bensin, begitu ini sampai ke pom bensinnya gini, yang gak panjang banget. Dek, kamu salah ngantri dek. Kenapa Pak? Udah ngantri loh. Ya salah ngantri. Ini mobil bakarnya solar, bukan bensin, ini bensin gitu. Sama aja kali. Enggak dek, gitu kan. Enggak Pak, sama gitu. Enggak deh, beda deh. Kamu mendingan pulang aja tanya orang tua kamu dulu kalau nggak percaya sama aku gitu kan. Enggak, aku percaya. Enggak deh, saya nggak bakal isiin kamu. Kamu mau marah-marah juga gitu. Terus saya yakin banget ini bener gitu ya. Untung saya nggak isi saudara. Jadi saya pulang, tanya orang tua, wah ini isinya apa sih gitu kan. Terus saya disuruh pulang katanya sama tukang bensin gitu. Malu-maluin saya aja, saya bilang gitu. Lalu apa saya bilang, oh good, oke, tukang bensin yang baik katanya gitu. Jadi yang isi bensinnya yang orangnya baik. Kenapa? Ya harus isinya solar gitu ya. Kalau diisinya bensin ya udah deh, maksudnya wah miserable gitu banget ya hidupnya saya, dan ya maksudnya mesinnya rusak gitu. Jadi apa yang kita percayai mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jadi saya mengucap syukur yang pom bensin yang petugasnya itu punya confidence banget. Ini udah pasti bukan, dan dia tidak ngikutin kesalahan saya gitu. So tanpa kita sadari apa yang kita percaya dalam kehidupan kita membentuk bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Itulah kenapa kita perlu melewati ini bersama-sama tentang doktrin apa yang kita percayai gitu ya. Nah hari ini saya akan membagikan dari topiknya creation and fall. Mostly akan diambil dari kitab Kejadian. Agak panjang, gak apa-apa, tapi kita akan lalui bersama-sama saudara. Saya boleh minta kesediaan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengambil kita baca sama-sama hanya di bagian yang creation-nya, dan saya akan baca bagian yang the fall gitu ya. Saya nggak berurutan, ada beberapa kita skip gitu ya ayatnya. Jadi Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini biar Kau berbicara dalam setiap kami Tuhan, akan hati-Mu Tuhan kepada kami, bagaimana Kau menciptakan dan bagaimana sekalipun di dalam kejatuhan kami Engkau mencari dan menebus kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan go terus sekali lagi ayat itu, beberapa yang tadi. Ini adalah statement of faith yang ada di website Every Nation. Saya akan bacakan agak panjang, tapi nggak apa-apa. I think it's good untuk kita dapat sama-sama. Jadi saya bacakan dalam bahasa Indonesia aja ya. Kami percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang terlihat dan yang tak terlihat dari ketiadaan, dan semuanya sangat baik. Dia secara berdaulat memelihara dan mengatur ciptaan untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan makhluknya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan, untuk mengenal, mengasihi, dan memuliakannya dalam hubungan perjanjian dan untuk melayani sebagai pengelola bumi. Manusia pertama, Adam, berdosa melawan Allah, mengakibatkan pemisahan, kematian, kebersalahan, malu, dan kutukan atas bumi. Terpisah dari Allah dan tunduk pada penghakimannya, semua manusia telah mewarisi sifat berdosa, dari mana mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. That's a statement of faith yang ada bagi kita di Every Nations tentang penciptaan dan kejatuhan manusia. Jadi kalau saudara mau go further, ada di website everynations.org.id, ada bagian who we are, bagian statement of faith. Ada 12 di luar pengakuan iman rasuli yang kita miliki secara general. This is what we believe. Jadi you can go on, feel free to check that out di website setelah khotbah ya. Okay? Jadi jangan scroll setelah khotbah. Okay? Jadi aku mau go terus a little bit. Jadi dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. God created all things out of nothing, visible and invisible. This is the reality yang kita percaya, yang Alkitab ajarkan kepada kita, bahwa Dia yang menciptakan. Jadi kita ada bukan karena sesuatu yang kebetulan. Tiba-tiba jadi kebetulan gitu ya, accidental, enggak. Kita ada karena Dia menciptakan kita. Dan Dia menciptakan kita out of nothing, saudara. Istilahnya, kalau kita manusia saat ini kita bisa ciptakan sesuatu, bisa. Kita bisa bikin sesuatu, bisa. Oke? Okay? Tapi bahan bakunya dari apa, dari dunia ini, betul gak? Sehebat-hebatnya kita menciptakan, kita tidak bisa menciptakan dari tidak ada, out of nothing. Sebagai manusia, bahkan apapun yang kita buat selalu come out from something else. Tuhan create this universe out of nothing. Dan itu sesuatu, kalau buat kita, sesuatu yang begitu indah dan penting. Karena apa? Karena dikatakan juga bahwa apa yang Dia ciptakan itu sungguh amat baik. Artinya kita hidup di dalam dunia, sekalipun nanti kita akan go through kejatuhan manusia, tapi pada akhirnya yang Tuhan rencanakan akan terjadi, dan dari sejak awalnya apa yang Dia ciptakan adalah baik adanya, termasuk kerja, saudara. Kalau saudara di sini pernah ngalamin, saya pernah bertanya sama orang tua saya, nanti saya kalau besar ngapain gitu kan? Mau kerja mau apa? Oke, it's okay. Jadi kayak nggak mau kerja nih, mau main aja gitu ya. Biar orang tua aku bilang, no, you gonna need work. Kalau enggak ya bosen, mau main terus gitu ya. Bosen juga. Ada akhirnya apa yang Tuhan berikan kepada kita, pekerjaan, apapun profesi mungkin, itu juga hal yang baik karena sejak awalnya Tuhan yang bekerja. Jadi apa yang kita lihat dalam kehidupan kita hari ini, sekalipun kita melihat mungkin tadi ada sempat diskusi dengan anak-anak guru di Kids Church ya, ada murid yang tanya, ayo kita doa. Ada ya kids yang tanya gini, ngapain doa? Kenapa? Aku nggak yakin Tuhan benar-benar ada atau enggak. Okay? Artinya they have a question for that gitu ya. Dan ini sebuah mungkin pertanyaan yang jujur, tapi
Ada banyak dalam kehidupan kita bisa melihat, kenapa kamu nggak yakin Tuhan itu ada? Ya karena ada banyak kejahatan di dunia. Tuhan ada nggak? Gitu ya. Sekalipun apa yang kita lihat, banyak kejahatan, banyak hal-hal yang buruk, yang negatif yang terjadi di dunia ini, tetapi pada awalnya Tuhan menciptakannya sungguh amat baik, dan pada akhirnya Dia mau memulihkan itu. That's what we go through pada hari ini. Jadi dikatakan di Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi Dia ciptakan, apakah itu kelihatan atau tidak kelihatan, Dia menciptakan itu untuk kita, untuk kebaikan kita. Amen. Kemudian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 31 dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi Tuhan memberikan kita semua yang kita miliki hari ini dalam kehidupan kita. Pada awalnya Dia berikan kita hal yang baik, dan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita nggak happen by accident, kita happen by design, by creation. The next, lanjutan dari statement of faith-nya yang kita miliki, Dia secara berdaulat memelihara dan mengatur ciptaannya. He sovereignly sustain and governs the creations. Saya mengucap syukur karena Dia Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan anak-anaknya. Dia bukan Tuhan yang menciptakan terus ya udah berjalanlah kamu, kayak seorang yang menciptakan jam gitu ya. Setelah diciptakan ya udah, ya nungguin aja dia berdetik terus gitu ya, istilahnya sampai baterainya habis gitu kira-kira ya. Tapi enggak, Dia Tuhan yang bukan hanya menciptakan, tetapi Dia juga sovereignly sustain. Jadi kalau pada hari ini, kalau kita bisa hidup, kita bisa melakukan aktivitas, semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Saya sudah pernah berpikir gitu ya, kalau kesandung itu paling gak enak kalau nggak pakai sendal gitu ya, kesandung pinggir kursi atau ini kena kelingkingnya doang sudah gitu ya. Itu rasanya aduh gitu ya, rasanya mau marah ke sama orang nggak bisa gitu kan, dan sakitnya gak enak banget. It's just small stuff gitu ya. Itu mempengaruhi kehidupan kita, okay? Just a small problem di dalam otak kita tidak akan berfungsi sebagaimana kita berfungsi. Jadi kalau kita ada hari ini, karena Tuhan sebenarnya yang menjaga, yang mengatur alam semesta ini bisa bergerak sebagaimana yang ada. Dikatakan di Kolose, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Yet He upholds the universe by the word of His power. So hari ini, all the universe that can happen is because God upholds it with His power. And then sampai hari ini mungkin secara scientist boleh bilang, we discover a lot of things. Kita berpikir apalagi yang bisa di-discover. Waktu saya SMA, saya ingat ngobrol sama teman-teman, apalagi sih yang bisa di-discover di dunia fisika gitu kan, kayaknya udah tahu semua. Ternyata waktu kita makin sini, ternyata masih banyak yang belum kita tahu. Secara nuklir yang begitu kecil, ataupun alam semesta yang begitu besar, it's so big, so huge untuk kita nangkapnya, it's way too complicated sir. That's why this universe is so big, so great, tapi Tuhan yang upholds that universe. Yang buat saya juga luar biasa waktu baca firman Tuhan adalah how big, how great God is. Dia nggak cuma ciptaannya itu fascinating gitu ya, wah kayaknya kaget, kagum gitu ya, tapi Dia begitu personal buat kita. Kalau saudara bayangin hari ini kalau kita keluar ke depan, kita lihat matahari gitu ya, kita bisa lihat cahayanya. Buat cahaya travel ya dari matahari sampai ke kita butuh sekitar 8 menit.
Jadi artinya yang kita lihat itu 8 menit yang lalu mataharinya cahaya itu keluar dari matahari di sana sampai ke kita hari ini. Oke. Nah bayangin yang galaksi lain yang jutaan tahun cahaya yang kita lihat setiap malam itu, artinya jutaan tahun yang lalu mungkin ya udah keluar. It's so hard to understand, saudara. Benar nggak? That's how big, how great God is. Ada satu tahun 1800 William Herschel namanya, scientist. Jadi tahun 1600-an Isaac Newton orang yang pertama bikin prisma dan membuat cahaya putih cahaya matahari itu refraksi jadi warna pelangi gitu ya. Ya dia bilang 7 sih. Sebenarnya nggak 7 secara terpisah karena itu spektrum gitu ya. Nah tahun 1600-an, tahun 1800-an William Herschel bikin gini, mungkin setiap cahaya punya temperatur beda-beda. Jadi dia bikin termometer untuk cahaya yang berbeda-beda. Jadi dia temukan, benar lah, setiap cahaya warna merah, warna biru, kuning itu temperaturnya beda-beda. Lalu dia bikin sebuah eksperimen kan, secara kalau eksperimen itu ada yang namanya kontrol. Kontrol itu sesuatu yang tidak kita ubah-ubah. Lalu dia taruh termometer sedikit di sebelah cahaya merah, gitu. Jadi yang lain makin panas di cahaya merah, tetapi pas di sebelahnya merah itu, tiba-tiba dia pikir suhu ruangan kan harusnya, tapi ternyata temperaturnya naik tinggi banget. Terus dia bilang, kok bisa gini ya? Gak bener nih, dia bilang. Itulah dia discover yang namanya infrared. Sesuatu cahaya di mana di luar jangkauan mata kita untuk melihat. Jadi namanya invisible light. Kayaknya agak aneh gitu namanya light, tapi invisible gimana? Tapi itu sebagian kecil dari ternyata electromagnetic wave yang which is adalah cahaya gitu ya, yang besar banget yang kita nggak lihat. Yang kita lihat itu kalau misalnya saudara dari ujung tembok sana ke ujung tembok sini itu rentang yang kita bisa punya microwave untuk kita gelombang microwave ke sebelah sana gamma rays gitu ya. Itu cahaya kita lihat itu cuma mungkin cuma beberapa senti aja gitu jaraknya. Jadi artinya lebar mata kita hanya bisa melihat sebesar ini, dan as all of that itu di luar kemampuan kita. Begitu besar dan luar biasa God create this universe. Tetapi ya kita dikatakan bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan mengatakan, I made this universe so great, tapi at the same time dia bilang sama kita, you are also precious for me, every single one of us. Buat aku sesuatu yang luar biasa banget gitu ya. Dia nggak ngelihat kita kayak produksi pabrik gitu, karena orang semua gitu ya, lusinan atau palet. Kalau di pabrik hitungannya di palet-palet gitu kan. Enggak, kita tuh dilihat oleh Tuhan every single individual, just how beautiful our God is creating us. Now this is the part yang the Bibles give us. This, I know this can be very doctrinal, tetapi I know this can be very practical at the same time. Jadi katakan dia menciptakan kita. I will just put it in English. God created humans in His image, male and female, to know, love, and glorify Him in covenant relationship. Jadi Tuhan ciptakan kita to have relationship sama kita. Bukan karena Dia butuh hubungan itu, karena di dalam dirinya Dia sudah cukup dalam hubungan, tapi Dia ingin kita berada di dalam hubungan yang indah bersama dengan Dia. Kemudian kita juga bukan hanya punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan panggil kita untuk menjadi pengelola, the stewardship of these creations. Tuhan panggil kita untuk memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam ciptaan yang sudah Dia ciptakan. Tetapi I will just go through again a little bit dalam bahasa Inggrisnya aja ya. This is the statement of it-nya kita. The first man, Adam, sinned against God, resulting in alienations, death, guilt, shame, and a curse upon the earth. Separated from God and subject to His judgments, all humans are inherited a sinful nature from which they cannot save themselves. I think I want to highlight that.
which they cannot save themselves. Artinya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa fix ourselves. That's what we believe. Kita akan go through di Kejadian 3 bagaimana awalnya kita jatuh, ya, and how this will have a very big impact on the way we live our life. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah, Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Perintah pertamanya Tuhan bukan jangan makan pohon ini. Dia bilang bertambah banyak, berlipat ganda, penuhilah bumi gitu ya. Saudara baca baik-baik ya, semua boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Oke? Kalau misalnya kita punya anak, kita kasih dia ini, pokoknya semua, kalau kita yang punya mall gitu kira-kira ya, semua makanan di mall ini boleh kamu makan kecuali gulali yang di bawah eskalator, ya. Jangan makan itu. Anak kita pasti jatuhnya ke bagian gulali itu, betul kan? That's the sinful nature of our heart, okay? Jadi, this is not what God said. This is the ular penipu gitu ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Allah berfirman, janganlah kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Well, this is not the exact word yang Tuhan kasih. Maybe Eve interpret sendiri Hawa, tapi let's just move on. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Well, this is another tipuan bahwa kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Padahal udah dibikin seperti Allah, betul nggak? One of the trick in our life, I think my generation, semua throughout generations is the question of who we are, siapa aku gitu ya. Kalau saya pengen jadi seperti Agus gitu, susah ya. Orang saya udah Agus, saya pengen jadi seperti Agus, gak bisa, right? Imagine mereka udah jadi seperti Allah, lalu tipuannya adalah kamu kalau makan buah ini kamu jadi seperti Allah. That's the lie of the devils. Yang berikutnya adalah dikatakan bahwa kalau sekali-kali kamu tidak akan mati. Waktu mereka makan, nanti kita nyampe ya. I'll just continue first. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi kalau ada yang protes kita salah nih gara-gara Hawa gitu ya, kan saudara. Adamnya juga ada di situ gitu ya. Artinya mungkin ya Adam lagi pegangin pohon tangganya gitu ya. Hawa lagi makan, dia ngetes nih. Kalau istri gue survive hidup, berarti gue makan juga gitu ya. Mungkin aku nggak tahu. Jadi dijadiin bahan tes. Aku nggak tahu. Tetapi intinya kita nggak bisa blame Hawa di sini. Artinya dua-duanya ini mistakes. Waktu mereka makan mereka nggak mati, betul nggak? Ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawan. Mereka nggak mati waktu itu. Tapi kalau saudara baca di Kejadian 5, which is Kejadian 4 itu Kain dan Habel. Jadi istilahnya penulis Kejadian mengatakan gini, dari penciptaan manusia dalam dosa itu jatuhnya itu enggak gradual, saudara, parah langsung. Jadi the next sin is murder, gitu ya. Dan di ayat di pasal 5-nya dikatakan, lalu kalau saudara baca polanya gini, si ini hidup sekian ratus tahun lalu dia mati. Si ini punya anak, jadi bapak punya ini lalu dia mati. Terus mati gitu. Artinya that's still true. Tetapi saudara pernah berpikir nggak, kenapa nggak langsung mati aja? Bisa kan? Ternyata Tuhan begitu kasih setianya sama kita. Dia kasih waktu untuk kita bertobat, saudara. Tapi Adam nggak bertobat juga. I'll continue dulu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah
Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi pertama respon mereka telanjang, mereka malu. Karena sebelumnya udah seperti itu. Lalu mereka menutup diri mereka dengan cawat, gitu ya. Lalu mereka cari Tuhan enggak? Enggak. Tuhan yang cari mereka. Ayat 8-nya bilang Tuhan jalan, mereka tahu langkahnya Tuhan. Just how beautiful sebenarnya mereka hubungan satu sama lain, gitu ya. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau saya sama anak-anak saya suka gini. Saya kalau lagi jalan di mall tuh kalau gitu ya, itu dari jauh juga kedengeran tahu tuh. Oh, itu mami ada di situ, gitu kan. Well, gitunya unik gitu kan. Yang di sini mungkin sama gitu ya. Artinya we know who is that, karena mereka tahu waktu jalan itu Tuhan gitu ya. Dan manusia apa yang harus lakukan? Mereka bersembunyi. Bersembunyi di mana? Di antara pohon. Yang ciptain siapa? Yang ciptain pohonnya? Ya Tuhan itu sendiri juga. Benar gak? Tetapi Tuhan Allah mau manggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kalau di Alkitab Tuhan tanya, di manakah engkau? Dia nggak lagi kehilangan. Manusia dia nggak tahu di mana. Dia bukannya, maksudnya Tuhan gimana ya? Kalau saya tanya saya, "Ma, lihat kunci mobil nggak di mana?" Gitu. Artinya saya nggak tahu kunci mobilnya ada di mana, gitu ya. Di sini menurut saudara Tuhan nggak tahu mereka sembunyi di mana? Enggak kan? Kita tahu. Tuhan pasti tahu mereka bersembunyi di mana. Sebenarnya Tuhan lagi panggil mereka, "Let's get out from there. I want to talk to you." Ketika aku mendengar, jawab Adam ya, bahwa kau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Mereka menutupi diri mereka bersembunyi, mereka bersembunyi dari Tuhan. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa kau telanjang? Apakah kau makan dari buah pohon itu yang kularang kau makan itu? Jadi Tuhan tanya ya, kamu, siapa yang bilang kamu telanjang? Terus kamu makan. Jadi artinya, whose word are you listening to now? Kamu listening to my word or you listening to somebody else's word? Manusia itu menjawab, perempuan. Saudara kalau ngejawab gini nih paling gini ya. Ini kali kalau yang lawyer gitu paling pas gitu jawabannya gini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi the woman whom you gave to be with me. Jadi the problem is the woman, tapi the woman come from you. Artinya gini loh. Oke, I did wrong. Tapi dari mana? Dari the woman. Tapi the woman, udah the woman gave it to me. Bisa kan? Udah lebih singkat ya. Tapi jawabannya itu lagi, the woman whom you gave it to me. Perempuan yang kau kasih sama aku. Jadi artinya aku gini nih Tuhan, gara-gara perempuan, dan perempuan katanya dari kamu. Dengan kata lain, Adam lagi blame the woman, dan woman itu dari Tuhan. So menyalahkan, blaming, itu yang dilakukan sama Adam. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. So another is the snake, gitu ya. Dari sejak awal, waktu manusia jatuh dalam dosa, tadi kita udah baca sama-sama, ada keterpisahan, ada rasa bersalah, ada rasa malu, kemudian ada kematian, death. Physical death happen, tapi juga bukan cuma physical death, tapi separation from God, from the relationship that God has for us. Waktu Tuhan samperin Adam, responnya, tanggapannya mereka, kan bisa aja, kalau buat saya, Tuhan bikin buahnya dari arsenik gitu kan. Begitu digigit, kurang dari 5 detik udah langsung lewat gitu. Enggak, saudara. Masih ada waktu untuk ngomong sama Tuhan. Jadi mereka sembunyi. Mereka menyangkal. Oh enggak, pokoknya ya this is bukan aku deh Tuhan, gitu ya. Terus mereka bukan nyangkal bukan aku, terus mereka mulai bilang somebody else. And then
Dan the next is sebenarnya di bagian akhir bilang, lalu Adam call his wife the mother of all the living. Salah satu yang istilahnya gini, but I don't care, I'm just gonna move on with my life, gitu ya. This give us a clue, the sinful nature yang ada di Adam, ada di dalam diri kita. How many of us, kalau kita punya mistakes, kita takut, kita sembunyi. Kalau kita melakukan dosa, kita nyangka, enggak, bukan, gitu ya. Salah satu yang paling susah, kalau kita membesarkan anak, waktu kita harus clarify something sama mereka mungkin sembunyi. That's a sinful nature of human being. Atau kita menyalahkan, atau kita bisa yaudah deh, semoga ini hilang dengan sendirinya. Itu tanggapan our sinful nature, betul-betul di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita sebagai manusia. It's not the first time since the origin, sejak di penciptaan. So the question buat kita hari ini adalah, are we going to live our life continuing living like that atau enggak? Or do we want to respond differently? Di ayat 7 dia bilang mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. They made themselves loincloths. Respon Tuhan buat mereka adalah di ayat 21, sebenarnya tadi kita udah baca, Tuhan membuat bagi Adam dan istrinya the garment of skins and clothes them. Ayat ini buat radiologian dan which is buat kita is a clue for the gospel, the redemption that God wants us to have. Bahwa Dia akan menebus kita. I'm gonna bring you back. Dan ini artinya ada yang hewan yang disembelih untuk menutupi rasa malu mereka. This verse tells pertama bahwa Tuhan yang ambil inisiatif. Yang kedua, bahwa Tuhan yang menutupi dosa mereka, bukan mereka sendiri. Itu terjadi ketika Kristus datang. Nanti bagi kita di 2 Korintus bilang ini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi the clue since the Genesis adalah kita tidak bisa menyelamatkan diri kita nggak bisa fix diri kita. Satu-satunya bisa terjadi kalau Tuhan yang ambil inisiatif itu dan Dia yang menyelesaikan dosa kita. So the creations, the fall, jadi itu hancur kejadian 1, kejadian 3. Then the rest of the Bible is actually telling us bahwa Dia mau tebus kita. Cuma kita perlu belajar, saudara, segitu banyak untuk kita mengerti bahwa Dia yang selalu take the initiative, bukan kita. Dia yang mau selamatkan kita. Makanya berita Injil itu bukan you do this, God will do this for you. The message of the Gospels, I've done it for you, you believe and trust me. I will tell a story. Jadi ada satu orang, ada laki-laki yang suka banget bikin sesuatu, gitu ya. Kalau dia bikin kapal layar gitu, kalau dia main di pinggir sungai, dia really enjoy gitu kan. Tapi tiba-tiba ada arus dan angin yang kencang, bus ke bawah ke sungai gitu kan. Dia kejar, tapi sungainya begitu deras, akhirnya setelah dia kejar jauh, hilang kapalnya. Kapal buatannya dia pulang, dia sedih banget. Kapal yang dia buat hilang. Terus dia cari berhari-hari nggak ketemu. Satu hari dia pergi ke kota, dia lihat kapal yang dia buat itu ada di depan toko mainan. Ini zaman dimana mainan masih beli sendiri gitu, dipajang gitu kan. Wah, itu kapal aku banget gitu kan. Dia masuk ke toko itu, dia bilang, Pak, itu kapal yang di depan itu punya saya yang bikin, saya ngecat ini.
Masih taruh pakunya di sini, warnanya ini, bahannya ini, pokoknya dia bisa jelasin all of that kapal itu isi kayak gimana gitu. Karena aku yang bikin. Gitu. Dia punya tokonya bilang gini, oh sorry deh, ada yang datang bawa terus jual, jadi aku bayar, gitu kan. Kalau kamu mau punya kapal itu, kamu harus beli. Wah, sedih banget gitu kan. Lalu dia pulang, ambil semua tabungan yang dia punya, dia cari, dia pokoknya semua yang dia punya buat beli. Balik ke toko itu, dia bilang, ini saya bayar balik, gitu kan. Dia pegang kapalnya, dia keluar tokonya, lalu dia bilang gini, you are mine 2 times, kamu milikku 2 kali. First, I created you. Second time, I redeem you. Pertama, aku yang ciptain kamu, aku yang bikin kamu. Yang kedua, aku tebus kamu juga. God created us. Sin has taken us away from God. Tapi Dia take initiative to get us back and redeem us. We are belong to Him for the second time. Dia tebus kita, Dia ciptakan kita, dan Dia tebus kita. That's the beauty and the heart of God for us. Dari sejak awal, from creation form, Dia terus kasih tahu sama kita, I'm going to redeem you, I'm going to redeem you. This is how I'm going to redeem you. Ini cara aku tebus kamu tuh kayak gini. So, Tuhan kasih tahu kita, just how passionate God is for us. Dan hari ini, kalau kita ada hari ini, Tuhan seperti bilang sama kita, you are mine. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. So kita dibenarkan karena Kristus, bukan karena perbuatan kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi yang kita mengatakan God redeem, dan Dia redeemnya gimana? Dengan darah Yesus Kristus, dengan kematian anaknya. Dia datang sendiri bagi kita. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia nggak tungguin kita jadi orang baik dulu, Dia datangin kita terlebih dahulu. That's the message of the gospel. Jadi dengan kata lain, the Bible keep telling us that God take the initiative to solve this problem of sin within our heart. Di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus kita bisa mengalami penebusan. Makanya the gospel is not do this, God will do this for you, but I've done it for you so that you can receive this. Apa yang kita terima di dalam Kristus ketika kita bertobat dan percaya, kita menerima pengampunan dosa, kita dibenarkan di hadapan Tuhan, kita mengalami penerimaan yang dari Tuhan, dan kita mengalami keselamatan yang dari Tuhan. The thing is, I want to end this with something practical for us. Ada banyak waktu di dalam kehidupan kita, the hardest part is when somebody has to correct us. Bagian yang susah dari hidup kita ketika ada seseorang yang harus mengkoreksi hidup kita. Atau saudara harus mengkoreksi bahkan anak kita mau kasih sesuatu, kadang kita harus very tactful untuk nggak menyinggung gitu kan. Pada kenyataannya that's our sinful nature yang mau saya sampaikan buat kita as a terms of something practical. Ada waktu di dalam kehidupan kita, baik di tempat kerja, waktu kita somebody get correct kita, not necessarily sin, sometimes just any mistakes, kita nggak mau hadapin itu. That's sinful nature. Ada waktu dalam kehidupan kita, we want to blame the mistake that we do. Remember, that's our sinful nature. Tuhan mau kita respond how? Bertobat.
God speak to our heart. So there are time di dalam kehidupan kita, whether it's tempat kerja, whether it's relationship satu sama lain, suami dan istri, atau kita orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau siblings each other. Ada bagian di mana sesuatu yang mengkoreksi kita nggak enak. Don't let the sinful nature giving away. Let's repent and let the Holy Spirit lead us. Amen.